Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 12 tahapan teman-teman. Ini tahapan dinamakan program G2G ini teman-teman. Dimulai dari pendaftaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bahtiar Journey teman-teman. Di video kali ini saya akan berbagi sedikit informasi tentang proses kerja ke Korea Selatan, program G2G resmi dari pemerintah. Buat teman-teman yang ingin bekerja ke Korea Selatan yang masih bingung prosesnya seperti apa, saya akan berbagi pengalaman saya sendiri tahun 2023 kemarin teman-teman. Jangan di skip videonya, simak terus sampai selesai teman-teman. Nah, sebelum kita ke tahapan-tahapannya, teman-teman yang belum tahu, kerja ke luar negeri itu ada dua cara teman-teman. Ada G2G, ada P2P. Mungkin kalau P2P teman-teman sudah tidak asing lagi, sudah tahu kalau misal bekerja ke Arab Saudi, ke negara Timur Tengah lainnya, itu bisa melalui agen atau PT ya teman-teman. Itu dinamakan P2P teman-teman. Ataupun bisa juga kalau misalkan teman-teman punya profesi atau punya gelar keahlian khusus di bidang tertentu, bisa juga melalui agen yang ada di Indonesia dan juga agen yang ada di tempat negara yang akan dituju tersebut teman-teman. Nah, sedangkan G2G ini adalah jalur pemerintah teman-teman. Jadi kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah tujuan. Sebagai contoh, sekarang yang mengadakan program G2G baru sekitar 4-5 negara saja teman-teman. Non profesional artinya bagi teman-teman yang belum berpengalaman atau belum memiliki keahlian atau gelar apapun bisa teman-teman. Bahkan untuk minimal ijazah SMP pun bisa kesini teman-teman. Tapi tentunya dengan sistem EPS atau ujian teman-teman. Dengan sistem seleksi, sistem ujian berdasarkan penilaian yang ditentukan oleh HRD Korea teman-teman. Nah, yang akan kita bahas di video ini adalah jalur G2G teman-teman. Selanjutnya tahapan pertama, teman-teman lihat dulu persyaratannya. Usia minimal 18 sampai 39 tahun. Minimal ijazah SMP atau sederajat. Sehat fisik dan mental. Tidak buta warna parsial maupun total. Dan tidak ada catatan kriminal atau catatan kepolisian. Nah, untuk catatan teman-teman bahwa ke Korea ini nantinya ada medical check up sampai 3 kali teman-teman. Jadi poin nomor 3 sama nomor 4 ini teman-teman harus diperhatikan, terutama untuk penyakit-penyakit menular seperti HIV, sipilis, TBC, maupun plak di paru-paru. Itu hati-hati teman-teman. Karena ada kasus di mana saat medical check up yang kedua ataupun yang ketiga itu terdeteksi adanya penyakit ini teman-teman. Kalau sudah unfit ya tidak bisa lanjut teman-teman. Artinya tidak bisa berangkat ke Korea. Untuk mata juga, kalau untuk minus masih boleh. Banyak yang berangkat dengan pakai kacamata, tidak masalah teman-teman. Yang penting jangan sampai buta warna. Nah, selanjutnya setelah teman-teman mempersiapkan persyaratan, teman-teman bisa lanjut ke belajar bahasa Korea EPS Topik teman-teman. Di sini untuk belajar bahasa Korea, teman-teman ada dua pilihan. Bisa melalui atau masuk LPK ataupun teman-teman belajar mandiri di rumah.
Untuk LPK tentunya ada biaya pembelajaran teman-teman. Transport. Di sini kalau LPK teman-teman akan dibantu untuk pengurusan dokumen-dokumen sampai terbang. Biaya untuk LPK sendiri berbeda-beda tergantung daerah teman-teman di mana. Sekitar 5-20 juta untuk LPK teman-teman. Sedangkan untuk mandiri tentunya tanpa biaya, teman-teman bisa belajar sendiri di rumah melalui internet ataupun teman dan lain-lain. Tetapi pengurusan dokumen sendiri teman-teman melalui website BP2MI. Jadi teman-teman pengurusan dokumen, datanya, uploadnya semuanya dilakukan secara sendiri teman-teman. Saran saya, karena jalur G2G ini adalah sistem ujian bahasa Korea, jadi baiknya teman-teman masuk LPK teman-teman. Kalau untuk biaya, jujur saya sendiri dulu masuk LPK dicicil ke LPK-nya teman-teman. Kalau teman-teman sudah masuk LPK, insya Allah teman-teman bakal fokus, bakal belajar gimana caranya teman-teman bisa lulus ujian EPS Topik teman-teman. Karena tujuan pertama kita belajar bahasa Korea ini adalah lulus dulu teman-teman. Lulus ujian EPS Topik. Ini yang paling utama ini teman-teman. Ini adalah pintu utama kita menuju ke tahapan-tahapan berikutnya. Nanti setelah lulus ini masih ada lagi tahapan-tahapannya. Yang terpenting sekarang teman-teman belajar bahasa Korea tujuannya lulus ujian EPS Topik teman-teman. Jadi teman-teman belum mempersiapkan apa-apa selain belajar bahasa teman-teman. Nah, setelah teman-teman masuk LPK dan belajar bahasa Korea, tibalah nanti teman-teman ada pembukaan pendaftaran ujian EPS Topik G2G teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 12 tahapan teman-teman. Ini tahapan dinamakan program G2G ini teman-teman. Dimulai dari pendaftaran sampai kerja teman-teman. Nah, jadi tahapan pertama nanti teman-teman mendaftar ujian EPS Topik G2G teman-teman. Kalau yang dari LPK itu biasanya kolektif, biasanya didaftarin sama pihak LPK teman-teman. Nah, itu keuntungan masuk LPK ini, kalau ada pendaftaran ujian itu tidak akan susah teman-teman. Beda dengan mandiri, harus selalu mengecek websitenya BP2MI teman-teman. Selanjutnya setelah pendaftaran ada verifikasi data ujian teman-teman. Nah, ini verifikasi ini biasanya masalah-masalah nama, KTP, KK, jangan sampai ada yang salah nama, salah huruf antara KTP, KK, dan ijazah, itu hati-hati teman-teman. Di sini nanti diperiksa lolos atau tidaknya, bisa ikut ujian atau tidaknya di sini teman-teman. Verifikasi data ujian. Setelah verifikasi, tibalah teman-teman ujian EPS Topik dan skill test. Yang pertama teman-teman ujian dulu, ujian reading dan listening teman-teman. Reading 20 soal, listening 20 soal. Di sini dari semua LPK seluruh Indonesia itu bersaing memperebutkan tiket kuota ke Korea Selatan. Misalkan tahun 2024 dibuka 5.000 kuota ya. Biasanya yang daftar sekitar 30 sampai 35.000 peserta dari seluruh LPK teman-teman. Se-Indonesia ya teman-teman. Jadi banyak juga yang gagalnya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini misalkan teman-teman belum lulus, tahun berikutnya teman-teman balik lagi di poin nomor 1 ini teman-teman.
tidak masalah teman-teman. Banyak yang ujian 1 kali gagal, dicoba lagi tahun berikutnya, bahkan ada yang masih gagal, dicoba lagi, bahkan ada yang keempat kalinya baru lulus teman-teman. Yang penting usianya masih masuk sebelum 39 tahun, tidak masalah. Makanya banyak teman-teman saya di Bandung sana keluar SMK, SMA, mereka langsung masuk LPK. Jadi biarpun mereka tidak lulus pun masih banyak kesempatannya. Umurnya masih panjang, masih banyak kesempatan untuk belajarnya teman-teman. Bahkan yang langsung lulus 1 kali pun banyak teman-teman. Jadi yang berangkat ke Korea di umur 19, 20 tahun itu tidak sedikit teman-teman. Jadi tergantung teman-teman di tahap belajarnya seperti apa, tahap ikhtiarnya, berdoanya juga teman-teman. Saya sendiri alhamdulillah langsung lulus di 1 kali ujian teman-teman. Bahkan alhamdulillah saya cuman belajar kurang lebih 3 bulan di LPK, langsung waktu itu coba-coba ikut ujian, alhamdulillah lulus teman-teman. Ya dikarenakan rezekinya waktu itu KKM-nya minimal 80 teman-teman. Ya saya dapat, alhamdulillah dapat 80, lulus. Dan tidak ada waktu itu karena habis pandemi, tidak ada skill test teman-teman. Alhamdulillah saya lulus dengan hanya ujian EPS topik itu yang 40 soal, lulus. Alhamdulillah teman-teman. 5 bulan kemudian berangkat ke Korea teman-teman. Tidak ada yang tidak mungkin selagi teman-teman berusaha, berdoa semaksimal mungkin. Insya Allah hanya masalah waktu saja teman-teman. Cuman lama tidaknya berangkat itu tidak bisa dijadikan patokan ya teman-teman. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Jadi prosesnya dari tahap ke tahapnya itu lumayan memakan waktu teman-teman. Karena kita kan programnya pemerintah, beda dengan programnya P2P tadi yang agen bisa lebih cepat teman-teman. Tapi kalau ini dikarenakan programnya program pemerintah, jadi kita diatur sama pemerintah, setiap tanggalnya ada pengumumannya teman-teman. Setelah teman-teman melaksanakan ujian EPS topik dan skill test wawancaranya, dan teman-teman dinyatakan lulus, teman-teman bisa lanjut ke bagian kedua. Nah ini setelah lulus itu teman-teman nanti MCU pertama ya, medical check up pertama sebelum sending data. Setelah MCU 1 teman-teman sending data atau dokumen. Di sini teman-teman yang dari LPK biasanya kolektif diurus sama LPK. Jadi pengurusan sendingnya, pengurusan dokumen-dokumennya sudah diurus sama LPK. Jadi ketika ketika selesai MCU, teman-teman nanti akan disuruh buat paspor sama kartu kuning teman-teman. Kartu kuning. Setelah itu dokumen teman-teman diserahkan ke LPK untuk LPK nanti sending teman-teman. Jadi LPK yang ngurusin masalah sending data atau dokumennya teman-teman. Beda dengan yang mandiri tadi teman-teman. Teman-teman kalau yang mandiri nanti sending sendiri melalui PP2MI tadi teman-teman. Selanjutnya setelah sending data atau dokumen teman-teman disetujui, teman-teman di sini menunggu kontrak kerja atau SLC turun teman-teman. Nah di sini biasanya waktu-waktu yang lumayan cukup lama teman-teman, bisa berbulan-bulan, kadang bisa sampai 1 tahun lebih teman-teman. Jadi kalau sudah di tahap ini, teman-teman tinggal banyak-banyak berdoa teman-teman.
semoga nama kita, data kita segera dipilih oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Korea sini teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah ada di tahap ini, biasanya teman-teman sudah beraktivitas seperti biasa lagi di rumah. Jadi aktivitas dari LPK, ujian, bikin paspor, medical check up, sampai sending sini, biasanya udah teman-teman kembali beraktivitas seperti biasa lagi teman-teman. Bahkan kalau yang sudah bekerja biasanya sambil menunggu SLC ini turun, biasanya kerja dulu teman-teman. Saking lamanya, karena tidak singkat waktunya teman-teman. Hanya beberapa orang yang dari sending data ke kontrak kerja langsung dapat, ya bisa dibilang jarang teman-teman. Paling cepat ya 3-6 bulan teman-teman. Tapi bukan tidak mungkin, tergantung rezeki teman-teman juga ya teman-teman. Nah, bila mana kontrak kerja ini sudah turun, nah tahapan selanjutnya ini relatif cepat teman-teman. Jadi dari SLC ke prelim ini sekitar 1 mingguan udah ada jadwal prelim teman-teman. Prelim di sini adalah seperti pembelajaran pembekalan ulang teman-teman. Jadi pembelajaran yang ada di LPK dulu, mungkin yang sudah lama baru dapat SLC. Nah, di prelim ini kita dipanggil sekitar 1 mingguan teman-teman. Jadi 1 mingguan itu kita prelim bareng-bareng, satu angkatan yang lulus itu. Kita prelim 1 minggu, setelah 1 minggu di akhir hari ke-6 itu langsung pemberkasan teman-teman. Pemberkasan dan MCU. Nah, di sini di hari terakhir atau hari-hari ke-7 teman-teman, setelah pemberkasan ada medical check up kedua teman-teman. Nah, medical check up kedua ini hati-hati juga teman-teman, jaga kesehatan, jangan sampai ada unfit ya teman-teman, karena ada kasus beberapa teman-teman yang sudah di tahap ini ternyata terdeteksi unfit teman-teman. Ada penyakit-penyakit yang mohon maaf tidak bisa lanjut seperti TBC atau flek di paru-paru teman-teman. Jadi untuk di tahap ini teman-teman jaga pola kesehatan, harus benar-benar teman-teman fit teman-teman, agar teman-teman bisa lanjut ke 3 tahapan lagi teman-teman. Nah, selanjutnya setelah MCU2 ini teman-teman nanti tinggal menunggu jadwal pemberangkatan. Ini biasanya jadwal dari sini ke pemberangkatan tidak lama teman-teman. Ya 1-2 mingguan atau 1 bulan ini udah dapat insya Allah teman-teman. Jadi dari tahap ini ke tahap ini 1 bulan ada langsung ada jadwal pemberangkatan teman-teman. Setelah jadwal pemberangkatan turun teman-teman, nah biasanya teman-teman nanti dikumpulkan, masuk hotel dulu 1 hari sebelum pemberangkatan. Nah, di situ ada pelepasan teman-teman. Biasanya pelepasan bersama pejabat-pejabat ya teman-teman. Kalau dulu ada Pak Beni, Pak Erick Thohir, bahkan Pak Jokowi juga ikut melepas teman-teman. Jadi buat teman-teman PMI, sebutannya Pekerja Migran Indonesia, bahkan sekarang itu sudah ada menterinya. Kalau dulu masih badan, kalau sekarang menteri P2MI. Dulu BP2MI, sekarang menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia teman-teman. Selanjutnya teman-teman berangkat ke Korea dan tiba di Korea Selatan. Teman-teman tidak langsung menuju perusahaan teman-teman, tetapi
teman-teman akan masuk dulu pembekalan selama 3 hari teman-teman. Jadi kita landing di Korea, kita masuk di penginapan gitu teman-teman. Kita ada 1 hari 2 hari pembelajaran, pembekalan lagi, sekaligus medical check up teman-teman. Ini medical check up yang terakhir sebelum kita ke perusahaan tempat kita bekerja teman-teman. Tapi teman-teman tidak usah khawatir kalau teman-teman emang tidak punya riwayat penyakit yang berat-berat, insya Allah aman-aman saja teman-teman. Jadi setelah hari ketiga, setelah MCO selesai hari ketiga, kita dijemput oleh sajang kita teman-teman, oleh pihak perusahaan kita. Nah, jadi itu teman-teman proses kerja ke Korea Selatan program G2G. Cukup banyak tahapan-tahapannya teman-teman dan memakan waktu yang tidak sebentar. Jadi ke Korea ini selain kita membutuhkan kemampuan bahasa Korea, tentunya teman-teman harus bersabar teman-teman. Tidak seperti yang melalui agen atau PT itu ya teman-teman. Tapi insya Allah kalau melalui G2G teman-teman aman, terpercaya, karena dijamin oleh hukum, oleh pemerintah ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Bagi teman-teman yang sedang berjuang untuk bekerja ke Korea Selatan, tetap semangat. Jaga selalu kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.